Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Khadijah Brutarigan dengan NIM 1903060019 dari Prodi Peternakan A akan menjelaskan metabolisme dalam rumen. Yang pertama itu ada metabolisme karbohidrat. Pencernaan karbohidrat dalam rumen itu kurang lebih 60-70% pakan ruminansia terdiri dari karbohidrat atau polisakarida. Karbohidrat tersebut terdapat dalam pakan kasar atau hijauan berupa selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selanjutnya hasil utamanya itu VVA, terutama asetat, propionat, dan butirat. Dalam fermentasi, karbohidrat menjadi VVA dalam rumen terdiri dari 4 macam reaksi. Yang pertama, heksosa menjadi asetat. Itu reaksinya C6H12O6 ditambah H2O menghasilkan 2CH3COOH ditambah 2CO2 ditambah 4H2. Yang kedua itu heksosa menjadi propionat, itu reaksinya C6H12O6 ditambah 2H2 menghasilkan 2CH3CH2COOH ditambah 4H2O. Yang ketiga itu heksosa menjadi butirat. Itu reaksinya C6H12O6 menghasilkan CH3CH2CH2COOH ditambah 2CO2 ditambah 2H2. Yang terakhir itu produksi metan. Reaksinya 4H2 ditambah CO2 menghasilkan CH4 ditambah 2H2O. CO2 dan H2 selanjutnya diubah menjadi metan, kemudian dibuang melalui eruktasi. Selanjutnya konversi glukosa menjadi propionat menggunakan H2, jadi dapat dikatakan mencegah pembentukan metan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein di dalam rumen. Itu protein pakan itu sama dengan protein kasar. Perbedaannya dengan ternak non-ruminansia itu terletak pada pencernaan pertama. Kalau non-ruminansia, pencernaan pertamanya di usus, hasil pencernaannya berupa asam amino. Sedangkan pada ruminansia, pencernaan pertama terjadi di rumen dan hasil pencernaannya peptida, asam amino, dan NH3. Protein kasar yang masuk ke rumen itu berasal dari pakan atau protein murni dan NPN. Yang kedua itu saliva atau NPN atau urea. Pencernaan protein dalam rumen. Di situ protein mengalami hidrolisis oleh enzim proteolisis mikroba rumen menjadi peptida. Terus peptidanya itu digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein tubuhnya. Sebagian kecil bakteri menggunakan asam amino. Terus proses deaminasi selain menghasilkan NH juga menghasilkan asam alfa keto yang selanjutnya diubah menjadi VVA. Protein yang tahan degradasi langsung masuk ke abomasum dan usus mengalami pencernaan seperti pada ternak monogastrik. Selanjutnya berikutnya protein yang tidak tahan dengan degradasi rumen hanya akan menghasilkan protein mikroba saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metabolisme lemak dalam rumen. Lemak dalam pakan ruminansia itu terdapat dalam pakan hijauan maupun konsentrat. Kandungan lemak dalam hijauan itu 3-10% terdiri dari glukolipid atau galaktosil asil gliserol. Lemak pada daun didominasi asam linolenat, dan oleat. Lemak dalam konsentrat kaya akan kandungan trigliserida, yang paling banyak yaitu asam linoleat. Lemak di dalam rumen itu terdapat dalam bentuk terikat dalam fraksi pakan 80,3%. Fraksi protozoa itu 15,6% dan fraksi bakteri itu 4,1%.
Pencernaan lemak dalam rumen itu ada 2 proses penting. Yang pertama itu lipolisis dan yang kedua itu biohidrogenasi. Penyerapan lemak itu asam lemak hasil hidrolisis yang berantai pendek diserap oleh dinding rumen. Asam lemak yang berantai panjang itu masuk ke abomasum lalu diserap oleh usus halus. Di usus halus, lemak dihidrolisis menjadi monogliserida dan asam lemak bebas oleh enzim lipase pankreas. Asam lemak rantai pendek diserap oleh sel mukosa usus. Lalu monogliserida dan asam lemak tak larut membentuk misel untuk dapat melewati dinding usus. Triasylgliserol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron lalu masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Berikutnya, lemak-lemak yang sudah diedarkan oleh tubuh itu diterima oleh sel-sel yang membutuhkannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.